Perkembangan aman. Iya, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan kedua narasumber kita. Ada Kak Ono, yaitu founder Dante Pine, salah satu pelaku ekonomi kreatif di Masen Rempulu, yang sudah lama juga melakukan ekonomi kreatif. Ada juga Kak Agil, ownernya ada kedai kopi Majao, yang punya kopi di Lurah seutuhnya. Ya, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Agil atau ke Kak Ono setelah mendengar atau melihat videonya di YouTube Ku510 tadi. Iya. Amarji. Atau ke Kak Agil dulu. Mungkin ada pembuka sebelum ada yang bertanya ini. Bagaimana perkembangan? Iya, kita ke Kak Agil dulu. Dampak ekonomi kreatif di lingkungan kopi, mungkin bisa diberikan ulang kepada teman-teman yang lain ini yang baru gabung. Mic-nya Agil belum connect. Bisa dicek dulu mic-nya Agil. Lanjut dulu ke Ono mungkin, Farid. Ya, oke. Karena masih ada trouble di Agil, mungkin bisa langsung ke Kak Ono dulu. Apalagi ini yang mungkin paling terpukul adanya pandemi ini pertama itu mungkin dari pariwisata, di mana Kak Ono adalah pelakunya di situ. Dan Cepain langsung tutup. Langsung tutup, langsung London, Pak. Ada di suaraku ya? Ada. Jadi itu seperti yang saya sebutkan di YouTube tadi tuh, yang betul-betul itu karena kan tidak ada orang pergi-pergi, jarang orang pergi-pergi, tidak ada orang pergi wisata itu udah. Jadi yang kita kerjakan di sini betul-betul apa di bikin mami, bikin suatu mungkin maintenance atau jenisnya lah. Kalau produktifnya tidak bisa karena ya saat caranya menikmati tempat wisata datang bukan dikirimkan fotonya itu jadi betul-betul terfoto. Ada seram lagi loh, tahu anak-anak kayak. Iya, pariwisata terpukul telak di baru kayaknya minggu hari pertama deh langsung tutup, langsung ada imbauan tutup. Jadi kita tutup itu tanggal 23 bulan lalu. Kita khawatir juga tuh sama anak-anak karena maksudnya pasti kontak sama petugas di pintu tiket masuk. Jadi sudah mending kita langsung tutup saja dulu untuk sementara waktu, tapi dia lama tuh sementara waktu
eh, bagaimana ini Kak Ono, Kak Agil? Apakah ada ini ada keren sambil menunggu terbukanya wisata lagi nih, sambil menunggu pandemi berakhir, sambil menunggu ada imbauan tempat wisata boleh dibuka lagi? Apa kita nggak tahu, saya paling lebih fokus ke Dante sih. Bangun dulu, bikin dulu apa yang perlu dibikin di sini, sama istirahat, tidur sampai siang, bangun siang, asik sekali kalau belum puasa, Kak. Jadi kita di sini belum ada sih berpikir mau bikin apa dulu, misalnya di luar dan tepanya. Kita lebih fokus ke sana dulu, apa-apa yang perlu dibikin lagi, apa yang perlu dibenahi lagi, lebih ke sana sih kalau bidang itu. Oh iya, berarti sekarang semacam pembenahan dulu. Iya. Istirahat dulu. Upgrade wahana, upgrade tempat foto. Iya, begitu dulu penataan itu lebih ke sana. Ya, kalau Kak Agil, aktivitas kreatifnya ini di tengah pandemi ini, di tengah stay at home, semua orang harus di rumah dulu. Bagaimana kedai kopi Majau ini mensiasatinya? Silakan, Kak Agil. Dinyalakan dulu audionya Agil. Belum aktif. Sudut kiri bawah. Ya, sudah masuk. Oke. Kan? Ya. Oke, ada. Ada. Halo? Iya. Oke. Kalau soal strategi sih enggak bagaimana juga ya, karena kan konsumennya kita kebanyakan kafe. Jadi kita cuma kirim bahan baku. Jadi kalau masalah konsumen lokal yang minum-minum kopi ataupun ini enggak terlalu ini, cuma lebih support ke kafe, support bahan bakunya gitu. Ya, jadi tapi di kedai kopi Majau sendiri masih ramai atau sudah berkurang ini pengunjungnya selama wabah ini? Tidak, sekarang tidak ada pengunjung semenjak pandemi ini kan dibatasi, jadi orang-orang juga ini merasa risih kalau dia berkumpul dan dicerita warga kampung begitu. Jadi kebanyakan berdiam di rumahnya ataupun ya kelompok-kelompok kecil saja lah, minimal 4-5 orang. Itu biasanya kalau mau nongkrong di sini sekali-kali dalam seminggu. Ya. Iya, kalau saya pribadi tadi tertarik sama kalimatnya Kak Ono yang di YouTube terakhir. Anggap ini seperti memulai kembali. Dan yang saya lakukan juga di sini nih, di usaha sendiri, memulai kembali, tapi dengan aset yang mungkin minim. Saya juga sendiri kena dampak ini ya. Ada baju tidak ambil orang, Kak. Aku corona. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait ekonomi kreatif
terkait memulai, terkait mempertahankan, apalagi di tengah wabah corona ini? Iya, silakan teman-teman yang lain. Sakina Mei, silakan mungkin. Nur Aina, mungkin bisa bertanya, silakan. Ilham, Mr. Sosek. Ya, ada yang ingin bertanya, silakan. Mr. Sosek, mungkin. Ilham. Oke, sambil menanti teman-teman yang lain, jadi ada beberapa ini. Saya tidak tahu apakah nanti berupa pertanyaan atau juga sebenarnya ingin mengetahui bagaimana responnya teman-teman. Kan kita tahu bahwa di tengah pandemi ini ada banyak usaha-usaha yang muncul, termasuk tadi disebutkan oleh Saudara Ono, Kak Ono terkait jualan-jualan online. Tapi di satu sisi ada juga yang memanfaatkannya dengan ya kita tahu bahwa keuntungannya besar dan ini kan tentu apa ya semacam boleh dibilang terlalu juga sih karena persoalan kemanusiaan sekarang kita tahu ekonominya warga sudah menipis. Nah, bagaimana teman-teman pekerja pelaku ekonomi kreatif merespon ini? Apakah juga misalnya Agil yang menjual kopinya mengambil kesempatan yang sama atau seperti apa? Atau mungkin ada upaya edukatif dari teman-teman pekerja ekonomi kreatif untuk istilahnya memberi saling mengingatkan lah bahwa di tengah seperti ini ya janganlah kita menyusahkan misalnya. Cukup dengan menyediakan barang itu ya saya kira itu sudah memberi semacam bantuan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada respon dari kedua pembicara. Saya kembalikan ke moderator, Farid. Ya, langsung Kak, silakan. Kak Agil mungkin duluan. Ya, Kak Agil. Mic-nya dinyalakan. Ya, saya tidak menyimak tadi. Ya, mungkin ke Kak Ono dulu, ke Kak Ono. Iya. Tentang ini ya. Pembalu masker lah. Keterlaluan sih menurutku itu teman-teman yang kemudian mengambil keuntungan besar dalam karena ini masalah kemanusiaan, bukan masalah kurang ajar lah menurutku, bukan mereka itu kurang ajar sekali, perlu dibahasnya itu yang kemudian sangat mengambil keuntungan besar dalam keadaan sekarang ini, terkhusus penjual masker, hand sanitizer dan lain-lain. Kita tahu, maksudnya sekarang ini yang kita butuhkan adalah saling menolong, saling merangkul supaya kita bisa bertahan di sini. Kalau mengambil keuntungan besar sih, saya rasa itu kurang aja namanya.
menurut saya. Pernah saya uploadkan status di Facebook kemarin tentang itu yang penjual masker sama hand sanitizer. Iya, kalau dari Gitu, Kak Agil Kak. mungkin Kalau dari saya. Oke, thank you Kak. Dari Kak Agil mungkin tadi tetap menjaga kualitas dengan harga jual yang layak ya, seperti itu. Tapi ada ini yang pihak-pihak yang lain yang memanfaatkannya, kualitas sama tapi harganya nggak tinggi-tinggi begitu deh. Bagaimana Kak Irsan? Mungkin masih bisa ditambahkan lagi. Ya, mungkin Saudara Agil bisa memberi respon. Dinyalakan mic-nya, Agil. Belum menyala. Di Ya Kak. layar sebelah kiri. Sudut kiri. Ya, bisa. mengenai ini penimbunan bahan baku ya. Ya, mungkin Kalau masuklah. Ya. yang terjadi sebenarnya sih harga bahan baku kopi khususnya ini anjlok. Jadi ini dipengaruhi karena isu terbatasnya peluang ekspor. Jadi harga kopi anjlok sampai ke harga Rp5.000. Ini kan dimanfaatkan. Sekarang banyak yang menawarkan kopi dari pelosok-pelosok bilang sekarang kopi murah, kau tidak mau timbun. Maksudnya dia tidak mau kumpul banyak-banyak supaya stokmu banyak nanti. Ini kan saya tidak terlalu tertarik karena kan apa ya, ini kan semacam situasi yang pemanfaatan situasi saja. Jadi karena setelah saya cek di harga pasaran green bean-nya, oh ternyata harganya tetap normal walaupun harga bahan baku di petaninya nilainya murah. Ini cuma politik-politik dagang saja. Ya, mungkin Kak Irsan ada tanggapan? Ya, terima kasih respon dari teman-teman Kak Ono, Agil. Ya, memang kalau dilihat kondisi saat ini seperti yang dikemukakan oleh teman-teman semua bahwa ya ada saja pelaku usaha yang memanfaatkan, bahkan ada yang tiba-tiba jadi ya pelaku usaha, walaupun inilah yang sebetulnya mungkin perlu menjadi pembeda juga antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku pada umumnya seperti produk-produk massal yang dihasilkan dari pabrik. Karena kalau kita lihat bahwa konsep ekonomi kreatif ini seperti misalnya usaha Agil itu lebih kepada bagaimana kreativitas itu ada di dalam produk itu, ada proses yang ingin ditunjukkan. Makanya kemudian kopi Agil kan disebut juga specialty dan lain-lain karena memang itu mengutamakan proses. Nah, tentu di sini kan teman-teman mungkin akan belajar juga, pelaku ekonomi kreatif belajar juga bahwa sebetulnya tantangan dan juga seperti sekarang ini bencana itu bagian dari dinamika yang tentu harus ditanggapi secara kreatif pula. Bahkan menurut saya teman-teman yang jadi pelaku ekonomi kreatif ini adalah salah satu orang-orang yang bisa bertahan dengan kreativitasnya. Berbeda halnya misalnya dengan para pengusaha yang hanya misalnya dengan mengumpulkan atau mencari bahan secara tidak menimbulkan kreativitas. Nah, ini teman-teman pasti punya tantangan ke depannya. Dan kira-kira mungkin ada dari teman-teman semua
mengambil hikmah dari dampak ini seperti apa atau apa yang ingin direncanakan ke depannya. Jadi sebagai pembelajaran untuk kita semua terkait pandemi ini. Begitu dari saya ya. Silakan kembali ke moderator. Iya, terima kasih tanggapannya Kak Irsan. Ya, sebelumnya saya ucapkan lagi selamat datang kepada teman-teman yang baru. Ya, karena mungkin ada pertanyaan untuk Agil dan Ono ini terkait dampak pandemi terhadap ekosistem ekonomi kreatif. Silakan. Saya ya, silakan ya. Ya, silakan. Siap, selamat siang teman-teman, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kita masih bisa menahan lapar hingga sore hari nanti. Saya tadi tinggalkan Mas Ale jam 1 dan saya harus mengejar acara ini karena ini ada 2 pembicara yang kece, jadi saya baru tiba dan langsung online. Saya tidak tahu pembahasannya sampai sudah sejauh mana, cuman memang wabah COVID ini pasti membuat banyak kondisi, banyak keadaan kalang kabut. Tapi yang menarik bagi saya karena beberapa hari yang lalu kalau misalnya kita membaca pendapat Hermawan Kartawijaya, kalau tidak salah itu pakar pemasaran, yang mengatakan bahwa pada saat masa pandemi COVID ini, kita akhirnya sadar bahwa dunia kepariwisataan adalah dunia yang ternyata sangat diandalkan di Indonesia. Buktinya devisa negara kita yang diambil dari dunia pariwisata itu memukul kondisi keuangan negara. Jadi setali dengan itu juga Presiden Jokowi, entah bagaimana nanti kebijakan Bupati kita juga, mudah-mudahan juga nanti bisa melihat bahwa yang perlu dibenahi saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi ketika wabah ini benar-benar sudah hilang dan kita yang selama ini stay at home pasti sudah bete lah, pasti sudah ingin keluar dan merasakan atau jalan-jalan, dan saya melihat peluang ke depan di dunia, khususnya dunia kepariwisataan atau tempat nongkrong, kafe misalnya, itu akan booming ke depan. Dan pertanyaanku, bagaimana teman-teman Ono, Agil mempersiapkan diri untuk menata 2-3 bulan ke depan untuk menampung atau menghidupkan gairah kembali dunia kepariwisataan, dunia perkopian setelah
wabah nanti ini berlalu. Semoga wabahnya cepat berlalu dan kondisi kita kembali normal. Tapi memang kita mesti mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi kondisi semua orang membutuhkan refreshing misalnya, karena ya kita tahu sudah 2 minggu atau 1 bulan lebih ini tidak enak, tinggal di rumah terus. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya sebagai pembuka dan nanti kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita masih berpuasa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Naim. Ya. Mungkin langsung ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Mungkin Kak Ono dulu. Silakan. Iya, jadi terima kasih kan yang puasa gitu. jadi itu apa ya? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya yang bisa kita kerjakan sekarang itu ya membuat atau mungkin maintenance, bikin suatu hal yang baru. Jadi memang kita betul-betul persiapkan untuk kayak buka usaha yang baru gitu. Daripada kita stres loh kok kenapa begini ya, kemarin ada pengunjung sekarang tidak ada, mungkin kita rubah mindsetnya, anggap saja bahwa sekarang itu kita sedang merintis untuk membuka usaha. Jadi nanti usaha ini terbuka setelah pandemi ini berlalu. Untuk menyemangati, dan karena memang tidak ada yang bisa dilakukan sekarang untuk mengoperasikan itu Dante untuk apa yang membuat dia menjadi menghasilkan sesuatu untuk kita. Jadi yang kita lakukan di dalamnya sekarang ini betul-betul bikin yang baru, bikin sesuatu hal yang baru, mempersiapkan diri saat pandemi ini berlalu. Mudah-mudahan pandemi ini berlalu dan daya beli atau ekonomi masyarakat itu masih bisa untuk kemudian langsung jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Lebih memang kita persiapkan ke sana sih. Semoga cepat berlalu tuh dan bisalah kita bertemu lagi di tempat-tempat tempat wisata ataupun kedai-kedai kopi, tempat-tempat nongkrong gitu. Iya, begitu saya. Iya. Jadi kalau dari pelaku pariwisata sendiri memang tidak ada yang bisa, maksudnya untuk saat sekarang tidak ada mentong harapan di tidak ada karena memang didatangi itu wisata London semua orang yang dikunjungi memang, dan sementara orang-orang dikunci, sementara orang-orang tidak bisa ya London Argentina dulu. Ya, mungkin ke Kak Agi lagi tanggapannya tentang apa yang telah disampaikan Kak Naim. Oh, ya kalau saya menanggapi pertanyaan Kak Naim, kiat-kiat apa yang dilakukan untuk mengembalikan ekonomi setelah pandemi ini selesai. Saya rasa itu pertanyaan yang benar-benar sulit karena untuk memulai ekonomi yang sedang anjlok seperti sekarang itu butuh proses yang cukup panjang sebenarnya, karena dari beberapa sektor ekonomi dia seperti di restart, dalam artian dia dimulai baru untuk tumbuh dan bisa menjalin pasar-pasar yang normal seperti sebelumnya. Itu menjadi tantangan yang besar juga. Kalau buat industri kopi sih sebenarnya rantai pasar sudah terjalin dari hulu hingga ke hilir kan. Cuma
di hilir sekarang ini di sektor kafe, tempat-tempat nongkrong itu wah dibatasi. Jadi penjualan ujung tombaknya kita di kopi ini sedang tumpul sebenarnya karena tidak bisa menghasilkan apa-apa di tengah kondisi pembatasan seperti sekarang. Jadi kita tunggu saja pandemi ini berlalu dan kita lihat bagaimana cara mengakali supaya ekonomi ini bisa ya tumbuh cepat lagi ya seperti sebelum-sebelumnya. Ya, silakan teman-teman. Ya, terima kasih Kak Agil. Mungkin ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Saya. Ya. Oke, silakan. Iya, oke. Iya, terima kasih. Aduh, corona nih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih narasumber kita, Ono Dante Agil Majao, memberikan angin segar bagi ekonomi kreatif dan rekan. Jadi saya begini ya. Kedengaran nih kah? Ya, ada Kak, ada. Oh iya. Kalau hemat saya sih mengacu pada ada buku yang bagus saya kemarin baca, tapi bahasa Inggris saya cuma translate lewat Google Translate, tapi ramalan-ramalannya tentang dampak pandemi ini sangat masuk akal sih sebenarnya. Teman-teman ketika membaca Sisek, ketika baca bukunya Sisek itu ramalannya ya 2 tahun baru pulih ekonominya. Jadi ramalan Sisek itu bilang 2 tahun baru gaya ekonomi baru akan berubah. Jadi tidak serta-merta akan berubah selamanya begitu, berubah secara drastis. Jadi kata Sisek, kita harus menyediakan bahan pangan karena untuk pertukaran ekonomi nantinya akan pertukaran pangan jadinya. Jadi kayak sistem barbar. Tapi mungkin insya Allah kita tidak ke sana. Tapi ya alangkah bagusnya teman-teman misalkan penyedia jasa seperti Dante Pine yang harus menghidupkan ekonominya dari kunjungan orang, mungkin harus mulai dari sekarang. Memang tepat sekali. Kemarin saya lihat statusnya Ono buat apa itu bonsai dari pohon kelapa. Sebenarnya itu sudah memulai kreativitasnya. Jadi kalau Agil sih sebenarnya kan barang, jadi Agil masih bisa bergerak, tapi bagaimana dengan pariwisata seperti Dante? Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang ekonomi kreatif ya kreativitas ya masih tetap berlangsung walaupun dampak pandemi ini kita tetap di rumah ya harus tetap bergerak. Nah, ekonomi kreatif kalau hemat saya sih nanti ketika ada satu tulisan bagus juga dari teman-teman saya di pariwisata bahwasanya seperti bilang tadi Kak Naim, orang-orang itu akan refreshing. Jadi Ono harus menyiapkan sampai sekarang ribuan orang akan berkunjung ke Dante nantinya. Insya Allah akan begitu nantinya karena mereka butuh refreshing. Tapi Dante dengan wajah yang dulu ya, bukan Dante yang mereka
kan misalkan Agil juga berproduktif kalau ikan atau nah saya juga sama teman-teman sekarang sudah bergerak karena misalkan ramalan ekonomi pandemi dampak pandemi ini selama 1 tahun saya di sini akan akan membuat satu pembibitan yaitu buah naga. Kami membibit buah naga Audionya terputus. Sakinem, Mei, audionya terputus. Oh ya. Nah, sampai mana tadi? Ya, Membuat jadi bonsai. teman-teman, ya teman-teman juga sudah bergerak mulai sekarang menghadirkan suatu satu produk baru, tapi produknya dalam hal pertanian sih. Kami membibit buah naga misalkan sebanyak 200 sampai 300 pohon yang panennya kira-kira 8 sampai 10 bulan. Nah, setelah pandemi itu yang kita nikmati. Mungkin seperti itu konsep-konsep saya tentang pandemi ini. Jadi ramalan-ramalan ini harus kita mulai bergerak memikirkannya. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya, saudara moderator. Ya, terima kasih. Kalau tadi kuliah ini kata mungkin ini tadi, Dik. Iya, ini. Iya, bagaimana dari Kak Agil, Kak Ono? Ya, Kak Agil, Kak Ono, bagaimana tanggapannya mungkin dari Kak Ono dulu? Karena Kak Ono yang mungkin katanya nanti dibantu bikin bonsai. Dekat aja dari rumahnya, tak memangnya. Iya, jadi seperti itu nih yang saya bilang juga tadi, maksudnya mudah-mudahan setelah pandemi berlalu, kemudian masyarakat punya punya kekuatan untuk kemudian melaksanakan perjalanan wisata, karena seperti yang saya bilang bahwasanya kita pasti dominan akan berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan primernya kita. Wisata itu kemudian menjadi hal-hal nomor sekian, walaupun memang betul-betul kita ini stres di rumah aja kan di belakangan, tapi ya mau gimana caranya pergi jalan-jalan kalau ekonominya kita masih terpukul karena banyak mata pencarian yang hilang sekarang. Kecuali sih di Nrekang, petani masih berjaya, petani bawang semakin berjaya ini kalau di Nrekang. Di tempat-tempat yang lain mungkin yang memang butuh waktu untuk memperbaiki perekonomiannya kembali. Untuk hal-hal yang dibikin baru ya itu jadi pertimbangan sebenarnya, cuma bagaimana dilematis sih membuat hal yang baru, tapi model maksudnya kita kan tidak tahu berapa bulan hal seperti ini akan berlangsung, dan untuk membuat muka baru atau konsep yang baru itu mungkin butuh pasokan dana yang lumayan lah, dan seperti yang saya bilang ya kita pasti cari dulu nih kebutuhan primer mana yang perlu dipenuhi dulu ini. Dante bisa berjalan dengan seperti ini dulu, ya udah begini mau dulu. Saya butuh beras dulu ini, Kak. Kayak begitu kalau dari saya.
Ya, terima kasih banyak Kak Ono. Langsung Kak Agil. Halo Kak Agil. Iya, iya. Kedengaran, Ji? Ya, silakan menanggapi kata tadi. Oh, Atta. Kalau yang sebenarnya kalau kita mau membahas masalah ekonomi kreatif itu sebenarnya tidak sesederhana pandangan kita mengenai kata ekonomi dan kreatif itu digabungkan. Karena ekonomi kreatif itu sebenarnya suatu gagasan aktivitas ekonomi baru di zaman yang modern, di mana isinya berupa informasi-informasi terkait produk ataupun usaha-usaha yang sedang dikembangkan. Nah, itu ekonomi kreatif itu sebenarnya Mohon ekonomi kreatif Agil, berbasis suara gitarnya masuk, boleh diminta tolong dulu suara gitar. Nah, kalau ekonomi kreatif itu kan begini sebenarnya, dia sifatnya berbasis teknologi. Jadi di mana semua informasi-informasi terkait produk misalnya. Jadi dia menyampaikan secara detail mengenai produk yang dihasilkan. Lalu jika dia di wisata, dia memberikan informasi tentang informasi dan publikasi terkait objek wisata itu apa-apa saja di dalamnya. Jadi menarik minat pengunjung untuk ke sana. Seperti itu ekonomi kreatif yang dimaksud oleh yang digagas Pak SBY waktu itu dan dilanjutkan direalisasikan oleh Pak Jokowi sekarang. Jadi kalau kita membahas ekonomi kreatif itu kita penting tahu dulu ekonomi kreatif yang dimaksud itu seperti apa, bukan kreatif yang seperti apa, kreatif yang sederhana, bukan. Karena sekarang kreativitas kayaknya semakin murahan deh sebenarnya sekarang, karena banyak hal-hal yang bisa kita tiru dan kita dikatakan kreatif kan, seperti itu. Karena kreativitas itu sendiri sebaiknya sih memiliki nilai-nilai gagasan yang betul-betul murni ya dari pikiran dan perilaku seseorang yang ingin dia citrakan ke dalam bentuk sebuah objek yang karya yang bisa dihasilkan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, seperti itu tadi tanggapannya Kak Agil kata. Ya mungkin bagaimana ke depannya kolaborasi untuk memulai kembali ini bareng-bareng setelah pandemi. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru bergabung. Ada Ridwan Wawan, Ibu Asmega Masri, selamat datang kembali Ibu Asmega. Ya, Sadi juga Ilham, Ibu Roslina Raup, dan ada Om Irman Syaman. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan. Saya ke Ibu Asmega Masri. Ya, mungkin bisa memberi tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Oh iya, mohon maaf ini baru bergabung. Tadi sempat saya menyimak masalah ini ya tentang wisata. Beberapa kali memang saya pernah berkunjung ke Dante dan di sana saya lihat lumayan sudah banyak sebenarnya ini wahana-wahana ya. Jadi terkait masalah pandemik yang ada sekarang mungkin masalahnya di sini ya sekarang karena kurang pengunjung. Nah mungkin ke depan betul yang dikatakan tadi siapa ini tadi yang bertanya
yang menanggapi bahwa mulai dari sekarang kita seharusnya sudah siap-siap untuk menghadapi setelah atau pasca pandemik ini. Jadi mulai dari sekarang barangkali kita sudah bisa memikirkan kira-kira apa lagi yang sebisanya mungkin menarik pengunjung nanti pada saat selesainya pandemik ini. Mungkin kalau saya sendiri mengusulkan apa ya, kayak semacam seperti di ini, saya pernah ke tempat wisata yang kayak kebun raya, tapi dia modelnya ada wahana untuk anak-anak juga. Jadi tidak hanya wahana untuk foto-foto saja, tapi ada khusus untuk anak-anak juga, kayak semacam edukasi di sana, tempat-tempat edukasi anak-anak. Jadi seperti itu. Mungkin kalau masalah yang lain ini hanya tanggapan sekaligus usulan, barangkali mudah-mudahan wabah cepat berlalu. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Asmega Masri. Jadi ini mungkin lebih ke Kak Ono sendiri, ke Dante Pine, bahwa mungkin ke depannya tambahan wisata ya, tambahan wahana. Ya, selanjutnya mungkin Ridwan ingin bertanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, sebenarnya kalau khusus di Kabupaten Lentekang, kita harus memanfaatkan aset atau potensi yang ada. Ini yang tidak ada. Kalau pandemik mau tidak ada, tetap saja begitu. Karena kenapa? Potensi daerah kita tidak memanfaatkan. Contohnya kita identik, daerah kita identik dengan pertanian. Tidak adanya rasa kesadaran pemerintah untuk membangun seperti pertanian berbasis agrobisnis. Jadi orang-orang datang di luar Kabupaten Nrekang tidak hanya datang melihat pertanian kita, tetapi datang membeli hasil pertanian kita. Itu kan menguntungkan. Kalau saya melihat di Kabupaten Nrekang, adanya pandemi ini tidak ngaruh dengan saat-saat sebelumnya tidak ada pandemi. Karena kenapa? Tidak ada kesadaran. Contohnya di ini, wisata-wisata kayak di Pindad TP, itu kan kesadaran masyarakat setempat mengelola lahannya sendiri. Nah, kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Jadi saya berharap begini. Setelah pandemi ini berakhir, mari kita sama-sama menyadarkan pemerintah kita untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di Kabupaten Nrekang, menunjang perekonomian rakyat, menguntungkan bagi masyarakat. Ini enggak ada. Coba kita berpikir secara sadar. Ada enggak yang ide-ide atau kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat, terutama di dalam sektor peningkatan perekonomian masyarakat. Ini yang enggak ada. Jadi kalau bukan mulai dari kita, itu tidak akan terwujud untuk Kabupaten Nrekang, untuk perekonomian masyarakat, karena semua ini demi masa depan anak cucu kita ke depan. Terima kasih moderator dan para pemateri. Nama saya perkenalkan Ridwan Wawan Purnama, Direktur Eksekutif media online aruspolitik.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukan yang diberikan Teman Ridwan Wawan Purnama, Direktur Eksekutif Arus Politik. Ya, mungkin ada teman yang lain yang ingin merespon atau menanggapi
apa yang disampaikan Saudara Ridwan. Mungkin Kak Irman, bisa silahkan. Iya, Ilham. Saudara Ilham mungkin silahkan. Iya. Saudara Ilham, silahkan menanggapi. Cek. Oke, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Saya ingin menanggapi saja atau memberikan sedikit pendapat soal ya berkaitan dengan tema kita sore ini, yaitu bagaimana dampak COVID ini ke para pelaku ekonomi kreatif ya. Kalau di sini ada pembicaranya yang mewakili dari pariwisata sama ekonomi kreatif pelaku kopi ya, dari kopi. Menurut saya bahwa hari ini terjadinya pandemi ini saya kira cukup memukul semua sektor ya. Artinya tidak hanya di bagian ekonomi saja, artinya di berbagai sisi, yaitu entah itu ekonomi global, kemudian nasional dan lokal. Lokal ini dalam artian ya kita yang ada di bagian pelosok misalnya, yang itu menggantungkan harapan hidup di mata pencarian seperti bertani. Nah, dalam konteks ini ya bertani ini adalah daerah kita sendiri, daerah Nrekang, daerah agraris, yang itu menitik pusatkan pada hal-hal yang sifatnya agribisnis, saya kira agro lah, kayak petani kopi, kemudian petani bawang, dan macam-macam. Nah, saya kira itu juga semuanya berdampak ke COVID. Dan cuman saya mungkin mau memberikan ini pendapat saja soal barangkali hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terjadinya COVID ini jauh-jauh hari mungkin adalah semacam persiapan lah. Artinya karena mungkin kondisi yang terjadi hari ini itu bakal terulang lagi misalnya. Dan persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk memulihkan perekonomian atau setidaknya adalah cara untuk bertahan hidup saja dulu di masa pandemi ini, setelah itu baru keluar lagi. Nah, mungkin di bagian sektor wisata misalnya, terutama di Nrekang kan terkenal sebagai akhir-akhir ini terkenal sebagai ruang atau tempatnya surganya wisata yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk yang dikelola oleh Pak yang tadi siapa, dan di Dante Pine. Nah, menurut saya di tengah pandemi ini barangkali hal-hal yang perlu kita kembangkan adalah untuk bertahan, yaitu ya dengan menggunakan sebuah konsep yang barangkali menurut saya cocok adalah ya konsep agrowisata. Artinya agrowisata ini sebenarnya adalah perpaduan antara kultur agraris dengan pariwisata. Nah, dalam hal ini ketika sektor pariwisata yang berbasis lingkungan, artinya memanfaatkan lingkungan, harusnya berpindah ke sektor agraris misalnya.
Saya sendiri pernah membaca soal konsep agrowisata itu seperti apa. Artinya perpaduan antara kekayaan atau sumber daya alam yang ada di daerah tertentu itu kemudian dijadikan sebagai kan misalnya di Enrekang ada petani bawang misalnya, itu bisa dipadukan dengan cara nanti produknya, kreativitasnya itu dipasarkan di pariwisata. Tapi dalam hal ini karena COVID ada, berarti itu nanti mungkin bisa disiasati melalui penjualan online. Nah, saya kira konsep-konsep yang seperti ini adalah sebenarnya konsep untuk menyiapkan atau sebagai persiapan lah ketika ke depan nanti kita mengalami hal-hal yang sama. Mungkin itu saja dulu karena kondisinya nggak kondusif di sini. Nanti kita obrolkan lagi. Mungkin ini barangkali obrolan yang sudah diobrolkan tadi, tapi saya baru gabung. Mungkin bisa ditanggapi dulu atau teman-teman yang lain yang mau bertanya. Moderator, mana moderator? Silakan masuk, moderator. Di masa bi kapan moderator tahu, Pak? Iya, baik. Sambil menunggu mungkin moderator, ada beberapa pendapat yang diungkapkan oleh teman-teman termasuk dari Wawan, kemudian ada Ilham dan Bu Astri. Mungkin bisa ditanggapi dulu sebelum moderator mengambil alih. Saya menyesuaikan juga. Silakan. Sebelum ada pertanyaan lagi dari teman-teman, dua penanggap, dua pembicara mungkin memberi tanggapan yang silakan Agil atau Ono, silakan ditanggapi. Tadi pertanyaannya pariwisata semua itu. Saya kira apa ya? Jadi ya, lebih masuk beberapa apa yang akan dilakukan setelah ini. Saya lebih apa ya? Berharap dibantu teman-teman lagi untuk berpikir kreatif ke depannya. Seperti yang ide-idenya Mini sekarang teman-teman, terima kasih sih. Dari pertanyaan yang perlu dijawab seperti apa menurutku karena ini.
Ini Kak Irman mau menyampaikan pendapatnya beda. Kita pakai Irman sebelum kita teman-teman yang Kita ini tahu Kak Irfan sebelum kita buka. ya terkait strategi lah dalam masa pandemi ini. Mungkin ada yang berbeda dari saudara Irman atau siapa yang sudah bergabung di Zoom ini. Ada Mutia, Hadijah, Ahmad Rifai, ya. Ada mungkin dari teman-teman semua. Jadi kita mendengarkan sama-sama tadi bahwa tentu banyak masukan yang perlu kita istilahnya persiapkan ke depannya, termasuk pada saat setelah pandemi ini. Nah, kira-kira mungkin ada pelajaran yang berharga dari sini yang kemudian sudah menjadi bayangan teman-teman untuk ke depannya. Ada Irman di sini yang juga pelaku ekonomi kreatif, usaha kopi. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Katanya dari toilet ya. Silakan. Iya, oke. Ya, langsung ke Irman. Ya, strategi mungkin ada kalau yang paling miris sih sekarang bagaimana caranya makan. Apalagi kita ini yang mengharapkan hasil dari kegiatan-kegiatan usaha ekonomi tak. Kalau saya sendiri ini berbagi sedikit daripada kosong ya. Kalau saya sendiri kemarin saya buka PO kaos itu mami caranya, karena kalau orderan sendiri mau diharap ya ada ketakutannya orang untuk pesan kaos sendiri karena takut ada corona nanti di kaos. Nah, sementara di sini di tempatku ada sekitar 3 kloter orderan yang belum diambil orangnya gara-gara corona. Ya, di mana semuanya anak sekolah dan alasannya ya libur. Jadi strategi selanjutnya ya kita manfaatkan dari segi-segi yang lain. Dari sisi lain, saya buka pre-order kaos yang temanya mesin Repulu, ya alhamdulillah untuk menutupi bolong-bolong yang kemarin bisa tertutupi. Ya mungkin dari narasumber ada tanggapan atau ada ingin disampaikan lebih, silakan. Kak Ono mungkin. Iya sih, kalau saya gimana ya, terlepas dari pandemi ini akan berlangsung bagaimana lamanya, terlepas dari bagaimana perekonomian setelah pandemi ini berlalu, teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif itu harus tetap tetap kreatif, tetap menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu. Jangan karena ada pandemi ini kemudian hal-hal yang kita sudah mulai berapa lama ini kemudian berakhir karena banyak sekali ketakutan. Jadi kalau saya tetap jalankan jalankan ide-ide awalnya. Ketika ada ide-ide yang baru mungkin bisa ditambahkan ke dalamnya. Jangan kemudian terlalu banyak pertimbangan ke depannya akan seperti apa. Do it lah.
bikin lah. Itu sih. Percuma kreatif kalau tidak dibikin, Cak. Kagil. Silahkan. Kalau dari saya, untuk menyiasati ekonomi di situasi pandemi seperti sekarang, jadi itu stok kopi diputar-putar mami ceritanya ini. Jadi stoknya orang yang tidak sempat dikirim karena masalah kayak Parit tadi, masalah ini logistiknya, alasan-alasan pembeli bilang tokonya tutup, kayak sekolah yang libur, jadi kita putar mami, jadi kita roasting kopinya, kita jual ke tempat lain dulu. Nanti ketika sudah nyaman, kondisi sudah normal, baru kita usahakan lagi stoknya supaya ada yang pesanannya orang. Seperti itu. Kalau bahasa dapurnya mau dibahas tuh. Pun kalau kiat-kiat secara umum untuk menyiasati ekonomi di situasi pandemi ini, mungkin jualan online juga cukup membantu ya, walaupun maksudnya ya kurang lah pasarnya kondisi ini. Daya beli menurun karena kan semua sektor ekonomi menyusut, dalam artian tidak ada semuanya orang, pasti semua ke orang ini kan tidak ada kerja. Gitu, jadi dari kita memahami bagaimana cara tak bisa bertahan untuk terus menciptakan kreativitas agar usaha-usaha tak semua awet gitu, supaya tidak mati suri. Ya, sekian dari saya. Iya, oke. Terima kasih Kak Agil Kawono. Ya, mungkin sebelum closing dari narasumber, saya buka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada narasumber kita sebelum kita tutup diskusi hari ini. Dari Kak Irsan mungkin, silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Farid dan juga teman-teman pembicara Ono dan Agil. Jadi saya kira kita sudah hampir di penghujung acara. Jadi ada beberapa catatan memang yang saya ingin perlu sampaikan, bahwa memang di dalam kondisi seperti ini kita perlu banyak refleksi juga. Jadi sambil menanti selesainya pandemi ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa kita tahu bahwa ekonomi kreatif ini motivasinya tidak hanya berangkat dari sumber daya yang ada, misalnya sumber bahan baku, justru ada kreativitas yang ada di dalam diri. Jadi tidak seperti produk massal yang ada di pabrik-pabrik. Nah, ini ada perbedaan yang tentu menjadi modal bagi teman-teman. Namanya kreativitas tentu punya banyak cara. Karena itu bagi saya ke depannya pelaku ekonomi kreatif itu memang harus punya potensi swakarsa, tidak hanya teman-teman yang bergiat di wisata dan kopi, tapi mungkin ini berlaku juga untuk semua pelaku ekonomi kreatif. Ya, bagaimana selalu terus belajar dan ya menjadikan tantangan dan ini sebagai bagian dari dinamika yang harus ditanggapinya secara kreatif. Jadi kedepannya nggak ada sama PNB. Jadi kalau misalnya usaha kopinya tiba-tiba macet, atau yang paling berdampak misalnya destinasi karena harus dikunjungi. Nah, ada upaya dari ekonomi kreatif itu membuat alternatif usaha, karena ini kan kita berbicara kreativitas. Jadi ketika kreativitas yang satu itu terhalang, maka
ada kreativitas yang lain. Dan saya kira perbedaannya tentu saja karena pelaku itu punya knowledge, punya keterampilan, punya kemampuan mengakses internet, dan itu semua bisa dimanfaatkan. Hal lain yang menarik juga bahwa seperti beli produk lokal, jadi bisa semacam tadi yang disampaikan oleh Sakimen bahwa ada pertukaran pangan antara jadi sistem barter. Kalau misalnya transaksi keuangan tidak lagi berlangsung, maka perlu juga menghidupkan pola-pola yang seperti itu. Nah, dan yang terakhir bahwa ini juga menandakan ada transformasi perilaku konsumen yang tadinya harus belanja secara langsung. Nah, kini secara tidak langsung menggeser semua konsumen untuk belajar belanja secara online. Dan tentunya ini menjadi pelajaran kita semua bagi khususnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Dan paling penting ya itu tadi memanfaatkan atau memberdayakan potensi lokal, produk lokal. Jadi bisa saja saling bertukar, saling berbagi kepada masyarakat sekitar. Jadi tidak harus pakai uang lagi sebetulnya kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu. Saya kira demikian dari saya sebagai catatan untuk diskusi kita. Saya tahu bahwa teman semua terdampak dan ya tentu kita banyak-banyak berdoa juga dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Kembali ke Farid. Ya, terima kasih Kak Edsan. Ya, langsung mungkin closing statement dari kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kak Ono dulu mungkin. Silakan closing statement. Apa dia? Sudah tadi. Tetap berbuatlah teman-teman. Yang lanjutkan apa yang sudah dimulai. Itu sih kalau saya. Oke, siap. Thank you Kak. Nah, sekarang Kak Agil. Dari saya Mas ya. closing statement-nya itu kreativitas akan terus tumbuh meskipun pandemi berlangsung sampai sepanjang mungkin sih, karena semua manusia pasti memiliki kreativitas untuk mempertahankan hidupnya. Rasa kita masih bisa lah, masih bisa terus bertahan sampai segalanya segera baik. Ya, terima kasih. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bergabung. Kita bertemu di Zoom selanjutnya, di diskusi selanjutnya. Terima kasih juga Kak Agil dan Kak Ono. Besok masih ada diskusi lagi dari Dr. Ilham situasi pandemi sekarang. Mungkin sekian dari kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.